Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Lapangan kayak kandang kambing. Filipina gak niat memajukan sepak bolanya. Pernyataan Rafael Struijk sebut kayak gini, pengakuan jujurnya bikin kaget. Filipina benar-benar gak tahu malu setelah Rafael Struijk. Kini Elkan Bagot terang-terangan sebut lapangan Filipina kayak gini. Dasar Malaysia kurang ajar. Sebut timnas Indonesia baiknya minggir jika Thailand ditangani Park Hang-seo. Sintayong pengalaman sering bantai Filipina, berlanjutkah di timnas Indonesia senior? Misi timnas Indonesia menang atas Filipina demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lapangan kayak kandang kambing. Filipina gak niat memajukan sepak bolanya. Pernyataan Rafael Struijk sebut kayak gini, pengakuan jujurnya bikin kaget. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk berpendapat bila rumput sintetis yang dipakai di Stadion Rizal Memorial Filipina jelek dan keras. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Rizal Memorial Manila untuk melawan Filipina pada malam ini. Satu hal yang diwaspadai pasukan Garuda adalah adanya rumput sintetis yang dipakai di Stadion Rizal Memorial. Akan tetapi salah satu pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, menganggap rumput sintetis di Filipina jelek dan keras. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sebelumnya sempat meminta anak asuhnya untuk beradaptasi di rumput sintetis. Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli, kata Sintayong di laman resmi PSSI. Namun rumputnya sintetis, jadi kami fokus latihan pemulihan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, tambahnya. Rafael Struijk sendiri berkata rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial sangat berbeda dengan yang sering ditemuinya di Liga Belanda. Perlu diketahui Rafael Struijk saat ini membela tim kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag. Sejujurnya di Belanda juga banyak lapangan yang memakai rumput sintetis, kata Rafael saat konferensi pers jelang laga. Tetapi bukan maksud saya untuk mengejek atau tidak menghormati, tetapi di sini lapangan sangat jelek dan keras. Saya pikir karena tingginya mungkin rumputnya juga sangat keras. Ini lapangan yang sulit, sangat berbeda dengan ada yang di Belanda, tambahnya. Di sisi lain, soal persiapan melawan Filipina, Rafael Struijk mengaku sangat siap untuk meraih kemenangan. Jadi seperti pelatih bilang, kami sudah merasakan perjalanan jauh di Irak, kami sudah recovery, kata Rafael. Saya pikir kami sudah menjalani message dan sudah bersistirahat dengan baik. Sekarang latihan terakhir sebelum laga, saya pikir kami sudah bersiap dengan baik. Kami akan mencoba yang terbaik dan mengambil 3 poin, tambahnya. Filipina benar-benar gak tahu malu setelah Rafael Struijk. Kini Elkan Bagot terang-terangan sebut lapangan Filipina kayak gini. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mengakui timnya butuh kerja keras untuk bisa bermain di lapangan seperti ini jika dibandingkan dengan rumput biasa. Kami memang butuh kerja lebih keras untuk bermain di lapangan seperti ini, kata Elkan. Elkan mengakui perbedaan lapangan dengan rumput sintetis dan rumput biasa tentu akan banyak perbedaan. Sehingga bagi pemain yang tidak terbiasa tentu akan lebih sulit untuk bermain di lapangan dengan jenis rumput tersebut. Kami harus berusaha untuk menjaga bola dan mengatur bagaimana pantulan bola tersebut. Saya harap itu akan bagus, kata Elkan.
Dasar Malaysia kurang ajar. Sebut timnas Indonesia baiknya minggir jika Thailand ditangani Park Hang-seo. Rakyat Malaysia dengan akun TikTok @sengsa menyebut jika Park Hang-seo benar menangani timnas Thailand, ada baiknya timnas Indonesia dan Malaysia duduk di pinggir lapangan saja alias minggir. Dalam pandangan akun yang biasa mengunggah soal sepak bola ini, Thailand bakal sangat berbahaya jika ditangani Park Hang-seo, termasuk mengungguli timnas Indonesia dan Malaysia. Jika Park Hang-seo setuju melatih Thailand, timnas Malaysia dan Indonesia bisa duduk di pinggir lapangan saja, sebab Thailand akan comeback menjadi raja sepak bola ASEAN, tulis akun tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, rumor kehadiran Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Thailand berembus kencang. Pelatih asal Korea Selatan itu diproyeksikan menggantikan juru taktik timnas Thailand saat ini, Alexandre Polking. Shin Tae-yong pengalaman sering bantai Filipina, berlanjutkah di timnas Indonesia senior? Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong memiliki pengalaman sering membantai Filipina di kelompok umur. Lantas sanggupkah pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan tren positif itu ke timnas Indonesia senior? Pada pertemuan perdananya dengan Filipina, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia menang 2-1 di fase grup Piala AFF 2022 pada Januari 2023 lalu. Lantas apakah timnas Indonesia akan menang lagi atas Filipina atau justru tumbang di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Selasa depan? Tentunya Shin Tae-yong mau agar Garuda menang demi meraih 3 poin perdana di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kabar baiknya, selain pernah menang 2-1 atas Filipina di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong ternyata pernah beberapa kali menang telak atas The Azkals muda di kompetisi lainnya. Seperti Shin Tae-yong pernah membawa timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas Filipina U19 Piala AFF U19 2022. Lalu di Shin Tae-yong juga membawa timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Filipina U23 saat di fase grup SEA Games 2022 Kamboja. Dua laga timnas kelompok itu membuktikan Shin Tae-yong mampu menghancurkan Filipina. Tentunya diharapkan tren positif itu berlanjut di timnas senior. Shin Tae-yong diharapkan mampu meracik strategi sebaik mungkin agar Mark Locke dan kawan-kawan menang besar atas Filipina. Apakah sanggup menang besar atau sebaliknya? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys menurut pemikiran kalian. Misi timnas Indonesia menang atas Filipina demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengusung misi kemenangan saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin penuh dibutuhkan pasukan Shin Tae-yong untuk menjaga peluang lolos ke babak ketiga. Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina pekan depan. Sementara itu di kubu lawan, timnas Filipina juga cukup optimis meraih poin penuh atas timnas Indonesia. Pasukan Michael Weiss mengklaim bakal memanfaatkan laga kandang dengan sebaik mungkin. Laga selanjutnya melawan timnas Indonesia mungkin kami punya peluang. Indonesia harus pergi dari Irak ke sini dalam kurung Filipina. Lebih sulit bagi mereka karena perjalannya melelahkan. Tukas Weiss. Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu. Tukas juru taktik asal Jerman itu. Bagaimana, apakah berhasil misi timnas Indonesia kali ini atau terganjal lagi? Silakan kasih komentar di kolom bawah.